Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang penulisan soal Higher Order Thinking Skill atau biasa disebut dengan HOTS. Nama kelompok pertama Veronica Nandini dengan NIM 12210193027. Kedua, Fitri Aniswati dengan NIM 12210193028. Ketiga, Muhammad Lazim Yusuf dengan NIM 12210193081. Kemudian, Silvi Badiatus Solihah dengan NIM 12210193117. Pertama, pengertian soal Higher Order Thinking Skill atau HOTS. Soal HOTS adalah sebuah alat untuk menguji kemampuan seseorang dalam bernalar atau berpikir dengan kedalaman yang lebih tinggi, yang tidak hanya berpikir mengulang atau menelaah suatu konsep tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Higher Order Thinking Skills merupakan berpikir kritis logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Soal HOTS pada umumnya menguji aspek metakognitif yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk mengaitkan berbagai gagasan yang berbeda-beda, mengasosiasikan, menyelesaikan permasalahan, merencanakannya, cara pemecahan permasalahan, menciptakan metode baru, memberi argumen, serta memutuskan dengan tepat setelah menganalisis informasi yang disajikan. Higher Order Thinking Skill dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu pemecahan masalah, membuat keputusan, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Menurut Ennis, indikator keterampilan berpikir kritis dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, membuat penjelasan lebih lanjut, serta mengatur strategi dan taktik. Keterampilan berpikir kritis pada peserta didik antara lain dapat dilatih dengan melalui pemberian masalah dalam bentuk soal yang bervariasi. Karakteristik soal HOTS. Pertama, mengevaluasi kompetensi berpikir tingkat tinggi. The Australian Council for Educational Research menyatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah proses menganalisis, merefleksi, memberikan argumen, dan menerapkan konsep pada situasi berbeda, menyusun, dan menciptakan. Kedua, berbasis permasalahan konstekstual. Peserta didik diharapkan dapat memecahkan masalah dalam konteks nyata dengan mengimplementasikan gagasan dan ilmu pengetahuan yang didapatnya saat proses belajar mengajar di sekolah. Ketiga, menggunakan bentuk soal beragam. Terdapat beberapa alternatif bentuk soal yang digunakan untuk menulis butir soal HOTS, yaitu sebagai berikut. Pertama, pilihan ganda. Pada bentuk soal pilihan ganda, terdapat soal yang pokok dan opsi jawaban. Kemudian pilihan ganda kompleks. Tujuan yang diinginkan dicapai dengan format soal ini adalah untuk menguji pengetahuan siswa tentang suatu permasalahan yang terkait dengan pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lainnya. Ketiga, isian singkat atau melengkapi. Dalam format soal melengkapi, siswa dituntut untuk melengkapi soal dengan jawaban yang berupa kata, frase, simbol, atau angka. Keempat, jawaban ringkas. Soal dalam bentuk jawaban singkat adalah soal yang jawabannya berupa kata, kalimat pendek, atau frase terhadap suatu pertanyaan. Kelima adalah penjabaran. Format soal penjabaran merupakan soal yang jawabannya mengharuskan peserta didik untuk mengumpulkan dan mengatur semua gagasan yang telah dipelajarinya dan menuliskannya kembali gagasan tersebut dengan kalimat yang diciptakannya sendiri. Langkah-langkah penyusunan soal HOTS. Pertama, menganalisis KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS. Kedua, menyusun kisi-kisi soal. Ketiga, memilih stimulus yang menarik dan konstekstual.
keempat, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Dan yang kelima, membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban. Peran soal HOT. Soal-soal HOT bertujuan untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berikut ini beberapa peran soal-soal HOT dalam meningkatkan mutu penilaian. Yang pertama yaitu mempersiapkan kompetensi peserta didik dalam menyongsong abad ke-21. Penilaian yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan diharapkan dapat membekali peserta didik untuk memiliki sejumlah kompetensi yang dibutuhkan pada abad ke-21. Secara garis besar, terdapat 3 kelompok kompetensi yang dibutuhkan pada abad ke-21, yaitu memiliki karakter yang baik, seperti beriman dan bertakwa, rasa ingin tahu, pantang menyerah, kepekaan sosial dan berbudaya, mampu beradaptasi, serta memiliki daya saing yang tinggi. Memiliki sejumlah kompetensi, serta menguasai literasi mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori. Yang kedua yaitu memupuk rasa cinta dan peduli terhadap kemajuan daerah. Dalam penilaian guru diharapkan dapat mengembangkan soal-soal HOT secara kreatif sesuai dengan situasi dan kondisi di daerahnya masing-masing. Kreativitas guru dalam hal pemilihan stimulus yang berbasis permasalahan daerah di lingkungan satuan pendidikan sangat penting. Mengapa demikian? Karena berbagai permasalahan yang terjadi di daerah tersebut dapat diangkat sebagai stimulus kontekstual. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Pendidikan formal di sekolah hendaknya dapat menjawab tantangan di masyarakat sehari-hari. Ilmu pengetahuan yang dipelajari di dalam kelas juga bisa terkait langsung dengan pemecahan masalah di masyarakat. Yang keempat yaitu meningkatkan mutu penilaian. Penilaian yang berkualitas akan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dengan membiasakan melatih siswa untuk menjawab soal-soal HOTS, maka diharapkan siswa dapat berpikir secara kritis dan kreatif. Strategi penyusunan soal HOTS. 1. Melakukan analisis terhadap kompetensi dasar KD yang dapat dibuat soal HOTS. Soal dalam bentuk apapun dibuat untuk mengukur ketercapaian rumusan kompetensi yang dirumuskan dalam naskah kurikulum suatu mata pelajaran. 2. Menyusun kisi-kisi soal. Kisi-kisi merupakan sebuah matriks yang berisi kriteria yang dibutuhkan dalam menyusun butir soal. Penyusunan kisi-kisi ini bertujuan untuk memudahkan para pendidik dalam menuliskan butir soal berbasis HOTS. 3. Menggunakan permasalahan yang menarik atau menyangkut kehidupan sehari-hari. Permasalahan yang disajikan berupa permasalahan pada kehidupan sehari-hari yang menarik dan dapat memotivasi siswa untuk membaca lebih detail soal tersebut. 4. Menulis butir soal. Naskah soal dapat ditulis dalam bentuk pilihan ganda ataupun uraian sesuai dengan kebutuhan guru, di mana penulisan harus disesuaikan dengan aturan penulisan soal HOTS. 5. Membuat pedoman penilaian dan kunci jawaban butir soal yang telah ditulis oleh guru. Sebaiknya dilengkapi dengan kunci jawaban dan pedoman penilaian. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.